Indonesia, salam sentara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap! Dan Paulus juga mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, dan kita hari ini merayakan hari kematian Kristus atau yang disebut Jumat Agung, dan semoga kita semakin dekat dalam memperingati kematian Kristus itu, dan kita merasakan bagaimana perbuatan Yesus untuk membebaskan kita dari segala perhambaan dosa dan masuk dalam kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan dalam kebenarannya. Dan biarlah kita terus hidup untuk menyenangkan Tuhan. Dan sekali lagi, mari kita merayakan hari kematian Kristus ini dengan hati yang siap dikuduskan, dibenarkan, dan disucikan oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih, kematian-Mu membawa pembebasan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Kami bebas dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, karena Engkau seharusnya kamilah yang mati di kayu salib itu, tapi justru Tuhan menanggungkan dalam kemanusiaan-Mu, menanggung segala hal yang Engkau lakukan sehingga membawa kematian yang membawa manfaat bagi kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berterima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya akan membacakan 2 ayat dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Sementara dalam Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Tema kita adalah kedatangan Kristus. Saya tidak sedang menyoroti di mana Dia akan membawa kita di kedatangan yang kedua, tapi saya sedang menyoroti kedatangan Dia yang pertama. Alkitab katakan bahwa jelas pencuri hanya datang untuk mencuri dan membinasakan. Dari ayat ini, yang kedua ayat ini, saya mengajukan pertanyaan, apakah manfaat kedatangan Kristus bagi kita? Alkitab menjawab dengan jelas, ya, manfaat kedatangan Kristus menurut Yohanes 10 ayat 10 dan Markus 10 ayat 45 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita bahas dulu bahwa yang pertama, kedatangan Kristus itu adalah untuk memberikan hidup. Sebenarnya kita harus mati, tapi Dia memberikan kita hidup. Pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu adalah sifat dari setan, sifat dari iblis. Jadi dia datang bukan untuk memberikan sesuatu yang berarti bagi manusia, tetapi dia akan mencuri. Kalau habis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Di mana akhir dari kehidupan ketika dia membinasakan, berarti kita terpisah dari Allah. Dan itu sebabnya Yesus berkata, pencuri, iblis, setan hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dicuri? Keselamatanmu, keyakinanmu, kehidupanmu, kesejahteraanmu. Apa yang dibunuh? Rohanimu, kehidupan imanmu.
kepercayaanmu. Kalau engkau tidak percaya, kan secara otomatis masuklah hal yang ketiga, membinasakan. Apa yang dibinasakan? Jiwamu dibinasakan. Terpisahnya engkau dengan Allah selama-lamanya. Dan engkau tinggal bersama setan selama-lamanya dalam keabadian. Tapi di dalam kehidupan kita bersama dengan Allah itu tentu berbeda di dalam keabadian bersama dengan setan. Dalam setan, ketika kita bersama dengan setan, kita akan mengalami penghukuman yang abadi. Dan sementara dalam Kristus kita akan senantiasa menikmati kehidupan yang kekal dalam Dia. Nah, jadi kalau kedatangan Kristus itu hanya untuk memberikan kita kehidupan, mari percayalah kepada Dia supaya engkau menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan. Kedua, kedatangan Kristus dikatakan Dia bukan datang untuk melayani, tetapi untuk melayani. Manfaat yang kedua adalah kedatangannya untuk melayani, bukan untuk dilayani. Manusia menjadi pemimpin seringkali menjadi dilayani. Tapi Yesus datang telah memberikan teladan yang saat ini, yang dimana manusia yang mau dimuliakan lebih, dia harus melayani. Dan kita melihat bagaimana Gubernur Jawa Barat, bagaimana Gubernur Maluku Utara yang melayani masyarakatnya. Masyarakatnya begitu antusias. Tapi kalau pemimpinnya hanya datang untuk nyinyir, hanya datang untuk memperkaya dirinya sendiri, itu akan tidak disukai oleh masyarakat. Dan Yesus sudah memberikan teladan kepada dunia dari zaman Dia abad yang pertama sampai sekarang ini. Dan nilai itu tidak akan pernah berubah. Dia datang bukan untuk melayani, tapi dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kenapa? Karena setiap manusia perlu sentuhan-sentuhan, perlu kasih sayang, perlu kebaikan, perlu belas kasihan, perlu damai, dan itu hanya dapat diberikan oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya Dia memberikan kita damai, sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Di saat kematian Kristus, kita kehidupan yang saat kita berada di dalam dunia ini, kehidupan yang percaya kepada Dia, yang kita di mana kita mengikuti teladan bagaimana Yesus melakukan hidupnya, dan kita juga sebagai orang-orang percaya harus meniru Kristus dalam kehidupan sebagai seorang hamba-hamba Tuhan. Dan kepada setiap umat juga melayani. Suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak. Dalam arti di sini bukan untuk saling memperbudak, tetapi saling tolong menolong satu dengan yang lain. Dan yang ketiga kata firman Allah, dan kedatangan Kristus adalah untuk penebusan dosa bagi banyak orang. Haleluya. Jadi sebenarnya inilah yang dikatakan puncak penjelmaan manusia Yesus Kristus, di mana kematian Kristus bukanlah suatu kecelakaan atau suatu pikiran yang timbul kemudian, tapi merupakan pelaksanaan suatu tujuan tertentu yang berhubungan dengan penjelmaan. Penjelmaan bukanlah merupakan tujuan, penjelmaan merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Penjelmaan merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan tertentu, dan tujuan tersebut ialah penebusan orang yang hilang atau orang yang berdosa lewat kematian Kristus Yesus di kayu salib. Dan tadinya kita yang terpisah dengan Allah kembali dipulihkan. Dan itulah sebabnya orang yang di luar sana tidak akan dapat mengerti. Ada seorang yang bertanya, apakah
Yesus dalam penjelmaannya sebagai manusia, dia menunjukkan kepada kemanusiaannya, tapi dia adalah 100% Allah, dia 100% manusia. Itu sebabnya dia lapar, dia tidur, dan dia beraktivitas sebagai tanda-tanda kehidupan manusia. Tapi Yesus yang Maha Kuasa itu tidak akan hilang kemahakuasaannya, dan buktinya di mana dia satu kali bisa mempertunjukkan mujizatnya kepada orang-orang yang ada pada waktu di zamannya, di mana dia membangkitkan orang mati, membangkitkan Lazarus, membangkitkan pemuda di Nain, dan juga dia meredakan angin badai, dan itu menunjukkan kemahakuasaannya. Tapi dalam kemanusiaannya, dia lapar, dia haus, dia menangis karena penderitaan manusia. Tetapi apa kata Alkitab? Dia datang memberikan hidup, dia datang untuk melayani, dia datang untuk memberikan nyawanya bagi banyak orang. Kalau kita baca dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik akan menyerahkan nyawanya kepada domba-dombanya. Wow, itulah Yesus kita, kedatangannya ke dunia ini, kedatangan Kristus ke dunia ini membawa manfaat yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Yang pertama, dia memberikan hidup. Yang kedua, dia mau melayani kita agar kita terbebas dari segala rasa bersalah dan tertuduh. Yang ketiga, dia menebus segala dosa-dosa kita yang sebenarnya kita adalah budak dosa yang layak dihukum, yang layak dibinasakan. Tetapi Kristus mati di kayu salib itu untuk memberikan engkau, untuk menebus setiap orang yang percaya kepadanya. Karena kita, Alkitab katakan semua orang telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapa yang dapat menyelamatkan kita? Hanya Yesus Kristus. Siapa yang berkarya berbuat seperti itu? Allah yang mencintai kita. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Bapa merencanakan semuanya, dan Yesus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Bapa, dan dia juga, Yesus, walaupun dalam kemanusiaannya berteriak, kalau boleh cawan ini lalu, biarlah lalu, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa di surga. Dan sempurnalah, itulah dikatakan dalam Yohanes 19. Saya lupa ingat, coba saya akan ayatnya, saya ingat bahwa sudah selesai, tapi saya ingin memperlihatkan kepada kita ayatnya. Yohanes 19 ayat 30 apa ya, kadangkala ada banyak di tapi kita kadangkala bisa lupa. Ayat 30, 19:30. Sesudah Yesus minum anggur asam, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi di kayu salib itu dia mati bagi kita, dan di kayu salib sebelum dia mati dia berkata, tete leste, sudah selesai. Selesai urusan dosamu. Dan itu sudah dilakukan oleh Yesus. Bukan karena baiknya saya, bukan karena baiknya kita, tapi karena rahmat, kasih karunia yang Tuhan anugerahkan. Sambut kedatangan Kristus dalam hatimu, sambut kedatangan Tuhan dalam hidupmu, sehingga kematian Kristus itu yang membawa manfaat yang sangat luar biasa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan saya mengucapkan sekali lagi, selamat merayakan hari Jumat Agung, dan biarkan kematian Kristus yang memberikan arti yang bermakna bagi kita, dan kita memaknai
hidup ini dengan mempersembahkan kehidupan kita kepada Kristus lebih dari sebelumnya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Biarlah Allah yang besar, Allah yang dahsyat itu akan menyatakan kasih dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya kami telah diberikan hidup dan juga Tuhan melayani baik rohani kami, jasmani kami, dan juga Tuhan telah melakukan yang terbaik di mana kematian Kristus memberikan kami kehidupan yang kekal, di mana kami telah dihubungkan kembali dengan Bapa di surga karena kasih-Nya. Terima kasih Bapa di surga, dan kalau engkau sedang sakit apapun sakit penyakit, marahkan tanganmu kepada Tuhan. Segala sakit penyakit yang mereka miliki dalam nama Yesus perintah keluar dalam nama Yesus, haleluya. Jadilah engkau sembuh. Dan kalau engkau sedang memerlukan pertolongan dari permasalahan-permasalahan, mengarahkan tangan kepada Tuhan dalam nama Yesus. Segala permasalahan yang mereka miliki, aku perintahkan dalam nama Yesus keluar, hancurkan dengan kuasa, nyatakan kuasa-Mu kepada mereka, dan biarlah Tuhan menolong mereka dan membebaskan mereka dari segala kesusahan, sebagaimana firman, aku akan memberikan kelegaan bagi orang-orang yang datang kepada Engkau. Dan kami datang kepadamu, dan Engkau memberikan kelegaan. Terima kasih buat mujizat-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dan sekali lagi saya menyatakan selamat merayakan hari kematian Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap. Kalau kita ingin bernasihat, ada nomor-nomor di bawah ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.